Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan ketiga ya, kali ini kita membahas tentang materi penjadwalan proses ya. Oke, untuk penjadwalan proses ini nanti membahas tentang algoritma dan perhitungan-perhitungan nanti proses yang akan dikerjakan oleh sistem ya. Bagaimana nanti proses itu berjalan sesuai dengan antriannya dan sesuai dengan algoritma yang digunakan. Oke. Nah, seperti biasa ini Bapak edit lagi ya untuk materi yang ini. Jadi nanti mungkin ada sedikit perbedaan di slide yang ada dari kampus ya, karena sudah Bapak biasanya tambahkan atau sesuaikan kembali dengan Bapak apa yang perlu ditambahkan gitu apa aja nanti. Nanti materinya biasa bisa di-download di MyBase atau di blog Bapak di simponi.web.id. Silahkan kalian pelajari ya. Mulai pertemuan kemarin juga ada tambahan ya seperti biasa untuk materi. Oke, deskripsi penjadwalan proses ya seperti ini penjelasannya. Jadi penjadwalan ini merupakan kumpulan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer ya. Di mekanisme ya. Jadi bagaimana nanti sistem operasi itu mengatur data-data yang akan diproses ya, data-data yang akan diblok atau di stop ya, bagaimana nanti dikerjakan oleh sistem operasi. Tentunya tidak hanya sistem operasi saja sebagai software, nanti ada juga pemroses utama yaitu CPU ya atau Central Processing Unit-nya sebagai otak dari komputer nanti yang akan membantu kinerja sistem operasi tersebut atau saling bekerja sama lah. Nah, penjadwalan proses ini merupakan basis dalam sistem operasi multiprogramming ya. Jadi ini merupakan salah satu dasar dari sistem operasi multiprogramming itu adanya fitur atau mekanisme penjadwalan ya. Jadi kalau misalkan multiprogramming tidak ada ini ya tidak bisa disebut sistem operasi yang bersifat multiprogramming. Nah, penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut ini ya. Pertama, proses yang harus berjalan. Nah, yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Jadi itu saja dua poin utama dari penjadwalan. Penjadwalan itu nanti mengerjakan apa saja ya. Jadi prosesnya yang harus berjalan seperti apa, lalu kapan dan selama berapa lama proses itu akan berjalan di sistem. Nah, sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja ya, optimasi kinerja. Jadi kinerjanya itu harus produktif dan efisien di sistem komputer menurut kriteria tertentu. Ya, itulah. Jadi penjadwalan itu harus sebisa mungkin menghasilkan sistem yang produktif dan efisien. Jadi tidak buang-buang energi dan waktu ya. Jadi harus produktif dan efisien. Proses yang berjalan dieksekusi setiap waktu untuk maksimumkan utilisasi pemroses. Ya, jadi itu setiap waktu, setiap detik harus bisa dipastikan bahwa proses itu berjalan dengan daya maksimum ya dari sebuah sistem komputer yang kita gunakan. Ya, jadi tidak terbuang percuma ya, tapi terbuang percuma, tapi tidak juga menjadi daya daya komputer itu tidak terpakai ya. Jadi tetap harus terpakai, tapi terpakai dengan maksimum ya. Jadi tidak asal bekerja saja. Nah, untuk sistem komputer nah ini lawannya sepertinya ya. Jadi untuk sistem komputer dengan pemrosesan tunggal atau biasa disebut dengan prosesor atau single prosesor, ya maka prosesor yang berjalan atau running tidak akan lebih dari satu proses ya. Jadi ini lawannya multiprogramming ya. Di hanya bisa berjalan satu proses. Ini tambahan aja ya. Jadi selain multiprogramming, sebenarnya dulu itu sebelum multiprogramming yang Bapak jelaskan sebelumnya di materi sejarah itu kan ada hanya bisa yang namanya single processing ya atau satu proses. Nah, jika terdapat beberapa proses di sistem,
ya. Jadi ini penjelasan dari si unit proses. Maka satu proses berjalan, sedangkan sisanya menunggu sampai proses bebas dan proses itu dia jadwalkan untuk dijalankan. Itu namanya unit prosesor atau single prosesor. Nah, untuk kriteria penjadwalan, kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan itu pertama ada yang namanya kriteria adil, ya, adil atau fairness. Jadi proses diberlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses, sehingga mengalami starvation atau kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Jadi fairness ini ya intinya mengatur bahwa setiap proses itu akan tetap berjalan, ya. Jadi tidak akan ada yang terlewat. Itu namanya adil atau fairness. Pemroses di sini maksudnya pemroses di sini ya ini CPU yang dimaksud pemroses ini ya Central Processing Unit atau CPU. Nah, sasaran penjadwalan ini atau si fairness ini intinya menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemroses secara adil, ya. Pemroses itu tadi yang sudah dijelaskan, yaitu yang dimaksud pemroses adalah CPU atau Central Processing Unit. Nah, untuk poin kedua yaitu kriteria untuk penjadwalan, yaitu ada yang namanya utilisasi atau efisiensi. Jadi pemroses yang dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer. Jadi sasaran penjadwalannya adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimum. Jadi ini jangan sampai si pemroses itu dalam kondisi idle, ya, atau tidak ada proses, ya. Jadi dipastikan bahwa pemroses itu tetap berjalan, ya. Tentunya berjalannya dengan nilai maksimum eh, sistem yang ada, ya. Lalu untuk yang ketiga kriterianya yaitu waktu tanggap atau respon time. Ya, waktu tanggap atau respon time, sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar atau terminal. Lalu yang kedua, sistem waktu nyata atau real time didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian, baik internal ataupun eksternal, sampai instruksi pertama rutin layanan terhadap kejadian dieksekusi. Waktu untuk sistem waktu nyata biasa disebut event response time. Ya, sasaran penjadwalan ini ya meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Jadi waktu tanggap ini sebisa mungkin kecil, ya. Jadi jangan sampai besar. Semakin kecil waktu tanggap atau response time berarti akan menghasilkan sistem yang sangat responsif. Gitu ya. Intinya terkait dengan input dan output yang ada di komputer, ya, itu termasuk dengan waktu tanggap atau response time. Nah, oke, untuk selanjutnya mengenai kriteria penjadwalan itu ada yang namanya turnaround time, ya. Turnaround time ini waktu yang dihabiskan apa eh, dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan oleh sistem. Yaitu namanya turnaround time. Nah, waktu yang dia maksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem, diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu dari proses itu. Jadi intinya rumusnya kalau turnaround time itu waktu eksekusi ya ditambah dengan waktu menunggu. Nanti lebih detailnya ada di contoh ya untuk rumus ini. Nah, sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan turnaround time. Jadi makin sedikit nilai turnaround time ini bahwa artinya bahwa sistem tersebut responsif atau bekerja sesuai dengan fungsinya, ya. Lalu yang terakhir ada yang namanya throughput. Throughput ini adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu. Nah, sasaran penjadwalannya adalah memaksimalkan jumlah job
atau proses yang dilayani per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, maka lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Nah, kalau nilai throughput-nya lebih besar, maka akan lebih banyak kerja atau job proses yang dilakukan oleh sistem. Nah, catatannya bahwa kriteria tersebut data saling bergantung dan dapat juga saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Ya, jadi itu nanti tergantung sistem operasi bagaimana dia mengolah datanya atau menentukan algoritma yang mana yang harus dikerjakan. Nanti yang hasilnya nanti untuk optimalisasi dari sistem tersebut. Ya, jadi tidak bisa itu langsung secara simultan semua kriteria harus bekerja, tapi bisa aja nanti hanya beberapa poin ya, atau bahkan juga tidak semuanya, tidak hanya atau salah satu saja yang bisa dikerjakan kriterianya. Nah, contohnya yang dimaksud dengan catatan di atas itu contohnya seperti ini. Jadi untuk memberi waktu tanggap atau response time kecil, umumnya memerlukan penjadwalan yang sering beralih-alih di antara proses-proses yang ada. Nah, cara ini berarti akan meningkatkan proses pada sistem sehingga akan menurunkan efisiensi. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan bertentangan itu seperti itu. Jadi kadang kita butuh respon time kecil, ya caranya harus dibuat penjadwalan yang sering beralih-alih di antara proses yang ada. Nah, kalau misalkan pindah-pindah tersebut, ya berarti nanti akan yang namanya efisiensinya akan menurun gitu ya. Tapi tetap berjalan gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai tipe penjadwalan ya. Tipe penjadwalan itu ada yang pertama penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler ya. Nah, penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses ya atau CPU yang tadi sudah dijelaskan di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwal ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Nah, yang kedua ada penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Kalau ini bertugas menangani proses-proses swapping. Swapping itu maksudnya aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Memori utama di sini maksudnya RAM ya. Contohnya memori utama di sini RAM. RAM itu kan tidak bisa menyimpan data, hanya sementara saja. Lalu pemindahannya nanti ke memori sekunder. Memori sekunder itu contohnya ya hard disk, SSD dan sebagainya untuk penyimpanan data. Ya. Nah, nanti penjadwal jangka menengah ini mengendalikan transisi dari suspend ke ready untuk setiap proses yang mengalami swapping. Ya, itu penjadwalan jangka menengah. Lalu nomor 3, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi oleh sistem. Ya, batch biasanya adalah proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses memori, perangkat masukan atau keluaran. Program-program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasa digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk. Nah, jadi ini sebenarnya batch ini kayak tumpukan antrian. Tumpukan antrian ini sebenarnya digunakan untuk agar si sistem itu tetap sibuk atau tidak dalam posisi idle ya. Jadi batch ini ya ini terdiri dari beberapa item ya. Di dalamnya ada waktu, isinya ada waktu, ada memori yang digunakan berapa, lalu perangkat yang digunakan itu di hardware-hardwarenya itu apa aja. Itu untuk long term scheduler. Nah, seperti ini untuk gambarannya ya. Jadi tipe penjadwalan, posisi di mana penjadwalan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu seperti ini. Jadi ini tadi itu CPU sebagai pemroses ya. CPU sebagai pemroses ini data-datanya nanti untuk penjadwal jangka pendek itu di sini ya. Jadi kalau data-data yang ready queue itu maksudnya antrian ya, antrian yang siap untuk dieksekusi oleh CPU nanti dikerjakan atau diproses oleh yang namanya penjadwal jangka pendek, nanti lalu dimasukkan ke CPU. Nah, si menengah itu di sini posisinya ya, yang tadi kan di swapping ya. Kalau menengah itu posisinya di swapping. Jadi mengatur perpindahan data yang atau proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder ya, baik yang posisinya suspend ataupun ready adanya di penjadwalan jangka menengah ya. Suspend ready-nya macam-macam, bisa yang
posisinya datanya itu di blok atau dimasukkan, maksudnya suspend blok queue atau suspend ready queue gitu ya, tergantung nanti proses CPU itu memilih yang mana yang harus diblok dan mana yang harus diutamakan atau ready ya. Nah ini nanti berhubungan dengan yang namanya algoritmanya nanti. Kenapa nanti CPU misalkan mau memproses yang diblok yang mana, nanti yang di-ready-kan yang mana. Nah, kalau yang batch queue itu yang ini penjadwal jangka panjang ada di antara batch queue dan ready queue. Nah, penjadwalan proses, ada 3 istilah yang digunakan pada penjadwalan proses. Yang pertama yang disebut dengan antrian. Antrian itu adalah sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Jadi proses berada dalam memori utama. Ya. Memori utama tadi contohnya RAM ya. Memori utama itu RAM. Yang kedua, istilah yang kedua mengenai prioritas. Nah, prioritas ini mendahului pada antrian proses. Jadi kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu kerja proses selesai. Prosesor maksudnya kerja prosesor selesai, yaitu prioritas. Nah, kalau yang terakhir ada namanya premsi. Kalau premsi ini hampir sama dengan prioritas, cuma perbedaannya setelah proses itu langsung dipindahkan ke bagian paling depan di antrian. Nah, pada antrian itu akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang premsi tersebut. Jadi kalau si prioritas itu menunggu kerja prosesor itu selesai baru dia dikerjakan. Kalau premsi nggak menunggu, langsung di stop proses yang ada, lalu kerjakan premsinya, baru lanjutkan yang selanjutnya. Itu namanya perbedaan premsi dengan prioritas. Nah, selanjutnya untuk perhitungan pada kerja prosesor, ada istilah namanya lama proses atau T kecil, ya, atau di istilah asingnya ada burst time atau BT, yaitu maksudnya lama waktu yang diperlukan proses itu dalam prosesor. Itu disebut dengan lama proses. Lalu yang selanjutnya ada lama tanggap atau T besar. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor ya. Kalau lama proses itu di dalam prosesornya lamanya berapa? Kalau lama tanggap waktu yang diperlukan untuk proses sejak awal sampai selesai itu berapa? Nah, lama tanggap itu ada 2 jenis, ada turnaround time atau TAT dengan memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Yang kedua ada response time, tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan untuk sebuah proses hingga keluaran. Ya, jadi bedanya itu. Kalau TAT memperhitungkan lama waktu, kalau response time tidak memperhitungkan lama waktu. Nah, rumus penjadwalan jika terdapat n proses ya serentak ya serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar T besar, maka rata-rata lama tanggap TR adalah, jadi TR itu rata-rata lama tanggap yaitu jumlah TI, ya TI itu maksudnya T keberapa, T ke-1, ke-2 dan seterusnya dibagi n. N itu berarti banyaknya proses yang dikerjakan. Rata-rata kan seperti itu ya dasarnya. Lalu setelah itu ada yang namanya istilah waktu sia-sia. Nah, waktu sia-sia atau waktu sia-sia itu maksudnya ya, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena premsi ya. Rumusnya itu T besar dikurangi T kecil ya. Jadi lama tanggap ya. Sebentar. Ya, lama tanggap dikurangi lama proses ya. Nah, terus untuk rasio tanggap atau RT kecil itu perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Jadi RT sama dengan T kecil dibagi T besar. Nah, kalau rasio penalti, perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses atau T besar dibagi T kecil. Nah, algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan kita bahas mulai dari yang ini ya. Jadi nanti pertemuan keempat juga masih membahas tentang algoritma penjadwalan. Kita
di pertemuan ini kita bahas cuma 2 aja, ya nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya ada kelanjutannya ya. Nah, algoritma penjadwalan, yang pertama algoritma penjadwalan pertama tiba, pertama dilayani atau PTPD ya. Atau istilahnya bisa disebut dengan FCFS yang ada di pertemuan sebelumnya atau first come first serve atau bisa juga FIFO first in first out ya. Jadi nanti jangan bingung kalau ada soal FIFO, FCFS, PTPD itu intinya sama ya, semuanya sama. Cuman beda istilah aja dan bahasa ya. Nah, jadi penjadwalan ini tanpa prioritas dan tanpa preemsi. Jadi proses yang tiba lebih dahulu otomatis akan dilayani lebih dahulu. Jika tiba pada waktu yang bersamaan, maka akan dilayani sesuai dengan urutan pada antrian. Jadi kalaupun nanti barang-barang datangnya ya tetap nanti antriannya itu akan dicek antrian keberapa yang akan tersisa, masih tersisa itu antrian nomor berapa gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada nama proses, misalkan proses A, proses B, proses C, dan proses D. Proses A dimulai saat tibanya, dimulainya dari angka 0, lama prosesnya ada 4, ya. Proses B saat tibanya dimulai dari angka 1, lama prosesnya 7, ya 7 kali, lalu C saat tibanya 3, lama prosesnya 3, dan D saat tibanya 7, lama prosesnya 8. Jadi kalau lihat dari soal seperti ini, berarti tadi kan PTPD itu pertama tiba, pertama di proses. Berarti ini sebenarnya secara tidak langsung atau secara tidak sengaja di soal sebenarnya sudah kelihatan. Berarti pertama yang diproses itu pertama data A, ya, lalu data B, lalu data C, dan data D. Gitu. Karena lihat dari mana? Dari ini. Dari saat tiba ya, dari 0, 1, 3, 7. Ya, otomatis ini sudah berurutan. Ya. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa untuk algoritma ini ya. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan nama proses ini. Nah, proses A, proses B, proses C, dan proses D. Ini saat tibanya atau arrival time ya. Jadi ada juga yang menyebut ini ya bahasa Inggrisnya ya. Saat tiba atau arrival time atau AT 0, 1, 3, 7 ini dari soal kan. Nah, lama proses atau burst time ya 4, 7, 3, 8. Nah, saat mulainya berarti gimana caranya ya? Ini dari apa tiba-tiba dapat 0, dapat 4, dapat 11, dapat 14. Nah, ini ada perhitungannya ya. Atau bisa juga dari bagan yang kita buat. Nah, jadi contohnya seperti ini nih penjelasannya. Jadi kita buat dulu kalau dari gambarannya kita buat yang namanya barisan proses. Supaya ada gambarannya secara grafis. Jadi yang saat tiba dan lama proses ini ya arrival time sama burst time ini kita buat yang namanya barisan proses. Saat tiba kita buat misalkan sampai angka 30 saja ya. Ini perkiraannya sampai 30. Nah, lama proses berarti nanti tergantung nama prosesnya dan ini lama prosesnya berapa. Jadi pengerjaannya seperti ini. Jadi saat tiba kita mulai pengetikan atau kita buat urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Di sini karena terlalu panjang di baris kedua ya. Ini kita ketik lagi 10-nya biar kelihatan nyambungnya 10, 11, 12, 13, 14, sampai 20. Ini 20, 21, sampai 30. Ini perkiraan sampai 30 ya. Ini nanti kan tergantung datanya. Cuman perkiraan dari data yang di sini cuma sampai 30 maksimal. Nah, di sini kita inputkan lagi setelah saat tiba diinputkan, lama proses kita inputkan. Tadi kan lama proses untuk yang pertama itu kan kita kerjakan dulu yang A. A itu lama prosesnya 4. Nah, berarti kita otomatis inputkan di sini ada 4A. Ya, 1, ya, 2, 3, 4. Ya, oke. Nah, selanjutnya B, nah ini sebenarnya kita tidak perlu melihat lagi ini ya, karena ini kan sudah mulai dari 0, ya otomatis selanjutnya ya untuk proses B. Berarti setelah B ini lama prosesnya itu 7, ya berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi B-nya ada 7, nah ya sesuai dengan lama proses. Lalu
Setelah itu C, lama prosesnya ada 3, ya ini 1, 2, 3. Lalu untuk D ada 8, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, di sini kan ada yang namanya saat mulai atau start time atau disingkat ST. Ya. Di sini terisi angka 0, ada 4, 11, dan 14. Kenapa di sini 0? Ya berarti otomatis ya kalau start time ini karena dia mulai dari 0 ya otomatis di sini sudah Bapak tandai 0. Nah, selanjutnya untuk saat mulai start time untuk yang B dimulai dari angka 4 ya jelas ya di sini kan 0, 1, 2, 3 berarti untuk B itu start time-nya dimulai dari angka 4 ya gitu karena kan A selesai di 3. Lalu yang C start time-nya dimulai dari angka 11 ya di sini kan kelihatan nah ini B kan sampai 10 ini C sampai mulainya dari angka 11. Lalu untuk yang D dimulai dari angka 14 di sini kan 11 12 13 nah D ini mulai dari angka 14. Nah, seperti itu untuk mencari namanya start time. Lalu untuk saat rampung, nah di sini ada penjelasannya. Nah, start time ini tadi udah dijelaskan ya, waktu kapan proses mulai dilayani. Nah, kalau saat rampung, waktu kapan proses rampung dilayani. Jadi, seperti ini. 4, 11, 14, 22. Jadi, si A ini selesainya di saat tibanya nomor berapa gitu ya. Jadi, di sini. Ya, saat tibanya nomor 4 ya, karena kenapa nggak 3 ya, karena kan 3 ini terakhirnya ya, memang terakhirnya, tapi rampungnya itu saat dia mulai ke proses keempat, ya makanya di sini saat rampungnya 4. Lalu selanjutnya untuk yang B saat tibanya berarti 11 ya, saat rampungnya maaf saat rampungnya mulainya 11, lalu untuk yang D saat rampungnya 14. Nah, ini ya. Maaf yang C itu 14 sama 14. Nah, untuk yang D saat rampungnya 22. Nah, ini kan beda warnanya karena ini ya, beda. Ini kan tadi tidak dipakai di saat di start time ya. Jadi dipakainya ada di saat rampung di angka 22. Nah, kalau misalkan nanti ada lagi selanjutnya berarti ya ini bisa ditandai untuk proses berikutnya. Itu untuk saat rampung. Nah, kalau misalkan waktu tunggu ya, di sini memang tidak ada soalnya ya untuk mencari waktu tunggu atau waiting time. Cuman waktu tunggu ini cara mencarinya itu ST dikurangi AT ya. ST itu kan start time dikurangi yang namanya AT atau eh, saat tiba atau arrival time ya. Jadi ya ini tinggal dikurangi aja, ST kurangi AT berarti proses A itu 0 kurangi 0, proses B 4 kurangi 1, 3, C 11 kurangi 3, dan D 14 kurangi 7. Itu waktu tunggu setiap proses. Lalu untuk selanjutnya mencari turnaround time atau lama tanggap, ya di sini kan ada dari mana ini dapat 4, 10, 11, 15 itu dari mana ya di sini turnaround time. Turnaround time-nya seperti ini. Jadi rumusnya itu CT dikurangi ya AT ya. CT itu yang tadi kan completion time atau saat rampung dikurangi AT atau namanya tadi arrival time ya yang ini. CT dikurangi AT. Ya, jadi ini CT ya dikurangi AT. Oke, paham ya? Makanya di sini 4 dikurangi 0 ya 4, 11 kurangi 1, 10, 14 kurangi 3, 11, dan 22 kurangi 7, 15. Ya, begitu. Untuk mencari namanya lama tanggap atau turnaround time. Nah, nanti ini turnaround time ini dijumlahkan, ya berarti ini 4 tambah 10 tambah 11 tambah 15 jadi totalnya 40. Nah, untuk mencari rata-rata turnaround time ini berarti TR itu yang rumus yang tadi itu kan jumlah TI dibagi N ya. N-nya kan 4 di sini ada prosesnya ada 4 berarti tinggal 40 dibagi 4 rata-ratanya berarti 10 untuk lama tanggapnya. Begitu untuk mencari
menggunakan algoritma PTPD. Nah, ini ya, turnaround time. Atau sebenarnya bisa juga mencari turnaround time itu atau lama tangkap itu menggunakan WT, kan tadi WT-nya sudah diketahui atau kita sudah cari ya. Jadi mencari turnaround time itu bisa menggunakan WT ditambah BT. Ya, WT itu waktu apa? Bukan waktu, maaf. Waiting time ya ditambah dengan BT. BT itu tadi apa? Burst time ya atau lama prosesnya, itu juga sama hasilnya ya. eh Sama hasilnya ini nih. Ya. 0 tambah 4 ya 4, 10, 11 dan 15. Sama aja hasilnya untuk proses A, B, C dan D. Nah, algoritma kedua itu tentang penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau PTD atau SJF kalau bahasa Inggrisnya ya, shortest job first, atau ada yang menyebut SJN juga sama aja, shortest job next. Nah, kalau ini penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Jadi kalau tadi tanpa prioritas tanpa preemsi, kalau ini dengan prioritas tanpa preemsi. Ada dua langkah. Jadi penentuan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jadi nanti dicari proses yang terpendek ya yang pertama dilayani. Jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Gitu ya. Jadi itu bedanya untuk yang tadi PTPD dengan PTD. Nah, ini contohnya. Misalkan ada nama proses A, B, C, D, lalu saat tibanya 0, 3, 5, 6, lalu lama prosesnya misalkan 5, 7, 2, 4. Gitu ya. Jadi pengerjaannya seperti ini. Untuk mencari saat mulai, saat rampung, ini sebenarnya sama aja dengan yang tadi ya. Ini sama aja sama yang tadi, cuman perbedaannya itu di sini di saat kita membuat barisan proses ya. Karena kan barisan proses ini akan mempengaruhi nanti nilai-nilai yang ada di sini kan dan perhitungan selanjutnya. Jadi begini untuk PTD. Ya, jadi tadi kan kita buat dulu saat saat tibanya ya misalkan sampai 20 ya. Lalu lama prosesnya kita buat juga misalkan saat proses. Nah, ini saat proses pertama yang kita kerjakan tetap proses A. Kenapa proses A? Karena kita mulai dari angka 0. Tadi kan sebenarnya dia ngecek dari lama proses yang terpendek. Di sini kan lama proses terpendek kan angka 2 ya. Angka 2, tapi tidak dikerjakan proses C dulu, tetap yang dikerjakannya proses A dulu. Kenapa A? Karena saat tibanya dia dimulai dari angka 0 ya. Jadi yang 0 itu kan pertama awal proses ya. Makanya tetap yang dikerjakan proses A dulu. Nah, jadi nanti ini yang A itu 0, tibanya mulai dari 0, lama prosesnya ada 5. Berarti hanya kan A-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ini bukan proses B, tapi dicek di sini yang paling kecil antara 7, 2, 4 itu yang mana? Berarti angka 2 kan? Ya, angka 2 ini ya. Angka 2 ini. Angka 2 ini kan proses C, makanya di sini ada C gitu. Jadi ini kan tidak dianggap lagi ya sebenarnya ya. Jadi langsung ke lama proses. Jadi ini C-nya berarti ada 2 ya sesuai dengan lama proses. Jadi ini 1, 2. Nah, lalu untuk selanjutnya berarti 4 sama 7 berarti ambil proses yang 4. Yang berarti yang D dulu, D-nya berarti ada 4 ya, 1, 2, 3 dan 4. Lalu untuk selanjutnya terakhir berarti proses B yang terbesar ya 7, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Begitu cara menggambarkan yang namanya algoritma PTD. Nah, jadi nanti mempengaruhi ke perhitungan kan. Kalau yang A itu saat mulainya 0 ya tadi sudah ya 0. Kalau yang B mulainya dari angka 11 ya, karena di sini kan lihatnya nih 11. Kalau yang A ini, kalau yang C5 ini ya, kalau yang D7 ini. Nah, begitu. Nah, kalau saat rampung, nah di sini si A itu mulainya 5 ya ini. Kalau misalkan si B ini 18 ya tinggal lihat ini aja. Tuh 18. Nah, kalau yang si C7 lalu yang D itu maaf, si si C7 si D11. Nah, ini gitu kan. Nah, alamat tangga rumusnya sama dengan yang tadi, mencari jumlah juga sama ya. Rata juga sama.
Begitu untuk proses algoritma yang kedua, yaitu proses terpendek dipertamakan. Nah, untuk menghitung yang lainnya ya misalkan untuk rata ya tinggal mau dicek ya tinggal inputkan saja data-data tadi yang sudah ada. Kan tadi kan ada yang namanya apa di sini tuh tadi rasio. Nah, ini ya. Nah, kan ini kan ada rumus waktu sia-sia ya, rasio tanggap ya ini tadi tinggal dihitung aja. Tadi kan ini ada T besar T kecil ya. Jadi kan istilah-istilahnya itu macam-macam ya, lama tanggap itu T besar atau bisa juga tadi kan lama tanggap itu waiting time ya. Bisa juga disebut seperti itu. Maksudnya sih sama aja ya. Maaf, lama tanggap itu maksudnya turnaround time ya. Kalau waiting time itu waktu tunggu ya. Sama aja sih untuk mencari rasio tadi tinggal dibagi aja ya karena ini tidak ada di soal, tapi silakan kalau mau dicoba ini tinggal dimasukkan aja data-datanya ya. Oke, paling untuk pertemuan hari ini, pertemuan 3 mengenai penjadwalan proses seperti ini. Jadi nanti minggu depan kita lanjutkan mengenai algoritma selanjutnya, karena di sini baru membahas dua algoritma, yaitu PTPD dan PTD. Ya, banyak sekali istilahnya, ya ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi nanti jangan ketukar-tukar, jadi PTD itu bahasa Indonesia, SDF, SDN ya bahasa Inggrisnya. Kalau PTPD itu tadi bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya. Kalau yang lainnya ada Vivo dan ada yang namanya FCFS ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.